Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir beserta putra beliau serta para asatidz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, jamaah Majelis Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halaman 59. At-tarhibu min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mala. Menakut-nakuti dari menyembunyikan ilmu, wa min ayya'lama, dan dari bahwa dia mengetahui, wala ya'mala, tapi nya kada ma'amalakan apa nang diketahuinya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ujar Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan akan sesuatu yang menurunkan oleh Allah daripada kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menukarkan bihi dengan kitab itu apa-apa nang pelajaran daripada yang Allah turunkan daripada Alkitab, mereka tukarkan dengan thamanan qalila, harga yang sangat sedikit. Seperti bubuhan pendeta Bani Israel dahulu kala, pendeta-pendeta Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran Rasulullah karena jelas di Taurat, di Zabur, di Injil sifat-sifat tentang Rasulullah, di mana Rasulullah lahir, kemana Rasulullah hijrah, di mana Rasulullah bertempat, dan di mana Rasulullah itu dimakamkan, itu jelas di kitab-kitab bahari. Ya'rifun, mereka itu mengetahui kebenaran tentang Rasulullah, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Jelas mereka itu tahu benar bahwa Rasulullah itu dasar bujur-bujur utusan Tuhan. Nah, tapi oleh pendeta-pendeta Yahudi, kebenaran tentang Rasulullah itu mereka sembunyikan. Karena apa? Karena mereka takutan apabila jemaah mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka akan ditinggalkan. Mereka kada akan dihormati lagi, mereka kada akan dimuliakan lagi, karena semuaan akan terfokus, terarah kepada Rasulullah. Segala bentuk penghormatan itu akan diarahkan kepada Rasulullah aja. Itu pikiran pendeta-pendeta Yahudi itu. Nah, lalu akhirnya ayat-ayat tentang Rasulullah itu mereka sembunyikan, mereka tutup-tutupi, mereka hilangkan. Jadi umat kada tahu lagi tentang kebenaran Rasulullah. Nah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidaklah memakan pada perut mereka kecuali api. Kecuali api. Karena mereka harapkan itu dari apa yang mereka lakukan
dengan menyembunyikan ayat-ayat tentang kebenaran Rasulullah, saya kira orang kada beriman lawan Nabi kita. Sehingga ibarat umat atau jamaah nih menjulung duit, berzakat atau apa, kabubuhannya, ke pendeta-pendetanya. Nah, jadi apa yang mereka dapatkan daripada yang mereka kerjakan dari menyembunyikan ayat-ayat kebenaran Rasulullah itu hakikatnya adalah api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, dan tidak memandiri akan mereka oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah kada akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, jadi sebenarnya cerita tentang Rasulullah itu ada di kitab-kitab bahari sudah. Baik Taurat, Zabur, Injil. Bahkan Nabi Isa seorang menghabarkan, ujar Nabi Isa, wa idh qala Isa ibnu Maryam li bani Israila inni rasulullah ilaikum wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ujar Nabi Isa, aku menghabarkan kepada kalian dengan seorang rasul yang akan datang sesudah aku, ngaran Sidin Ahmad. Jadi ngaran Nabi itu di kitab-kitab bahari, bahkan di atas langit, Nabi itu terkenal dengan sebutan Ahmad. Ahmad. Ahmad itu apa artinya? Yang paling banyak memuji. Yang paling banyak memuji. Ahmadun, paling banyak memuji. Lalu karena Nabi itu banyak memuji Tuhan, lalu Muhammadun, dipujilah Nabi. Kita memuji Nabi bulan Maulid ini kada apa-apanya dibanding Nabi memuji Tuhan. Kita ini cuma kenyataan dari Tuhan memuji Nabi kita. Kita sebulanan memuji Nabi, kita sebulanan memuji Nabi. Kenapa? Nabi itu dipuji di mana-mana, diagungkan di mana-mana, karena Nabi banyak memuji Tuhan. Bahkan Nabi telah memuji Tuhan jauh sebelum alam ini ada. Sebelum alam ini ada, sebelum langit ada, sebelum bumi ada, bahkan sebelum kita-kita nih ada nih, Nabi sudah memuji Tuhan. Ya, nang kisah Jibril ditakuni oleh Nabi, berapa umur ikam Jibril? Ujar Jibril, ulun kada tahu. Rasulullah dia ingat lagi, tapi ulun ingat bahwa ada cahaya yang mengitari aras Tuhan. Taraki, tanazzul, turun naik cahaya itu. Jadi bila takana turun cahaya itu, ulun kau melihat dari tempat ulun. Padahal tempat Jibril itu di atas langit ketujuh, di bawah aras. Nah, jadi bila takana naik ke atas, kada kau lagi melihat Jibril tak. Bila takana tanazzul, turunnya mengitari aras. Hanyar kawa Jibril melihat. Dan putarannya itu hanya terlihat oleh Jibril apabila cahaya itu telah berkeliling selama 72.000 tahun. 72.000 tahun. Hanyar sekali Jibril melihat. Bilanya naik tuh kada tahu lagi, bila turun hanyar kelihatan oleh Jibril, dan itu lamanya 72.000 tahun. 72.000 tahun. Nah, lalu ujar Jibril, ulun wahai Tuhan telah melihat cahaya oleh Tuhan ya. Ulun wahai Rasulullah telah melihat cahaya itu sebanyak 72.000 kali.
sebanyak 72.000 kali. Artinya apa? Umur Jibril nang diingat Jibril itu nita 72.000 tahun sekali kelihatan. Jibril melihat 72.000 kali sudah. Nah itulah umur Jibril nang diingat Jibril 72.000 kali 72.000 berapa miliar tahun umur Jibril. Nah itu. Lalu ujar Rasulullah, tahulah Jibril apa cahaya itu? Ulun gak ada tahu je Jibril. Cahaya itu adalah nurku yang tawaf di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memuji orang tawaf itu kan bertasbih, berzikir, memuji Allah taala aja tuh. Lawasnya Nabi sudah memuji Allah taala, ayo. Sampai sidin zahir ke dunia tetap memuji Allah. Karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyanih, adalah Rasulullah senantiasa mengingat Allah pada setiap keadaan sidin. Sidin zahir ke alam dunia nih selalu berzikir, dan itu nampak pada doa-doa sidin nang sampai riwayatnya kepada kita. Handak guring sidin berdoa, bangun guring sidin berdoa, hendak berjalan sidin berdoa, hendak keluar rumah sidin berdoa, masuk rumah sidin berdoa, memakai baju sidin berdoa, apalagi baca ramin sidin berdoa, hendak makan berdoa, tuntung makan berdoa, hendak minum berdoa, tuntung minum berdoa. Ayo bayangkan, hendak masuk WC berdoa, keluar WC berdoa. Itu nang diajarkan Nabi kepada kita umat. Amun hati sidin sudah ada kisah lagi. Jadi Rasulullah itu karena banyak memuji lalu sidin dipuji. Karena banyak memuji lalu sidin dipuji. Jadi untung orang-orang nang nih bulan Maulid ini nah banyak memuji Rasulullah, banyak memuliakan Rasulullah, banyak mengagungkan Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Ada salawat yang disebut qalbud dalail, hati dalailul khairat. Nah, sebagaimana dalam Quran itu ada qalbul Quran, hatinya Al-Quran, yaitu surah Yasin, maka dalam dalail khairat itu ada qalbud dalail, hatinya dalailul khairat. Jadi dalail khairat itu adalah satu kitab yang mencakup salawat-salawat kepada baginda Nabi. Nah, di antara kandungan dalail itu ada satu salawat yang disebut qalbud dalail, hati dalailul khairat. Apa salawatnya? Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa ala jasadihi fil ajsad, wa ala qabrihi fil qubur, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Malang, beliau menyebutkan di antara fadilat itu salawat. Barang siapa membaca salawat itu selama bulan Rabiul Awal sebanyak 12.000 kali, becicil, nah, maka sebulan aja mengamalkan ini. Bila bulan Maulid bacanya 12.000 kali ini, maka ketika dia mati Allah akan menjadikan dari kuburnya satu pintu yang tembus langsung ke pintu kubur Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang mengamalkan salawat itu selama bulan Maulid nih aja 12.000 kali, sambil berjalan, sambil berduduk, sambil berabah, sambil apa kan, sampai 12.000 tuntung bulan Maulid 12.000. Ini 60 bulan Maulid nih kita menjadi orang nang dipilih Tuhan, banyak bersalawat kepada Nabi, banyak memuji Nabi, banyak mengingat Nabi. Kenapa Nabi itu banyak diingat, banyak dipuji, banyak diagungkan? Karena terlebih dahulu Nabi banyak memuji Allah, mengagungkan Allah jauh sebelum kita ada, bahkan alam semesta ada. Nah, bayangkan Jibril aja 72.000 tahun
kali 72.000 tahun, berapa miliar tahun Rasulullah memuji Allah Ta'ala, belum zahir lagi sidin ke alam dunia. Lalu balasan Allah kepada Nabi, ya Nabi itu Muhammad, dari Ahmad menjadi Muhammad. Banyak dipuji. Banyak dipuji. Nah, kenyataannya apa? Ya orang-orang yang dipilihnya. Nah, untung siapa? Kita-kita nih kawa bersalawat, kawa baca maulid, kawa hadir di majelis maulid. Itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan yang menjadi kenyataan dari pujian Allah kepada kekasihnya Muhammad. Jadi kalau orang tuh sarwan maulid, umpat bersalawat, untung karena ini menjadi pilihan Allah, menjadi orang yang dipilih oleh Allah, menjadi kenyataan dari pujian Allah kepada kekasihnya Muhammad. Siapa? Nah untung kita lah. Tapi amun orang tuh sekadar tulak sarwan maulid, makan boleh kena jam anu jam makan pulang. Nah ini besukanan tulak dahulu makan pagi, sarapan pagi, lontong disikat, nasi kuning dihantup kagawian pulang ke pasar pulang, bemaulitan maka ditinggalkan, bersalawat kada, memuji Nabi kada, asik di pasarnya. Nah, ini sudah tuntunan orang ceramah, tuntunan sudah orang maulid, datang pulang sidin, makan siang aja, makan penggencangnya pada orang yang baca maulid. Nang rugi siapa? Nang rugi seorang, karena seorang kada dipilih Tuhan menjadi mazhar kenyataan dari pujian Allah untuk kekasihnya Muhammad. Kada dipilih orang. Kerugian tuh besar, kerugiannya kada dapat pilihan itu lebih besar daripada kehilangan dunia dan isinya. Amun kita, nah aja artinya nih, karena dapat hadiah semiliar misalnya, ternyata kita kada dipilih orang, kayak apa hati sangkalnya, keciwanya kayak apa? Ini orang anak memilih dari sekian pegawai diberi bonus 1 miliar. Kita tentu berharap kita nang dapat bonus itu. Kita berharap begitu kita kada dipilih orang, kecewa hati, sedih hati. Ini Allah selama bulan Maulid memilih hamba-hambanya siapa nang menjadi mazhar kenyataan daripada orang-orang nang memuji baginda Nabi, orang-orang nang memuji kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kada terpilih, ruginya kita kada terpilih, ini ruginya. Banyak je saruan. Nah di antara sekian banyak saruan tuh di mana nang kita duduk umpat membaca maulid. Jangan nang datang makan aja terus. Sini makan. Alahan pada sapi parut. Ya ulun, padahal nih mbah datang umrah nih, nah kondisi masih belum fit lagi nah, menaguk rakungan, masih sakit liur, perubahan iklim ini, bahinak masih belum normal lagi, padak nih. Tapi ulun beniat setiap malam di bungin ini membaca maulid, kecuali malam majelis. Nang ini nah, jadi setiap malam ulun, santri-santri ulun, kita membaca maulid
Setiap habis maghrib baca maulid. Saya kira kita dipilih Tuhan menjadi kenyataan mazhar pujian Tuhan untuk kekasihnya Muhammad. Bukan kita yang memuji Rasulullah, bukan kita yang menyanjung Rasulullah, bukan kita yang memuliakan Rasulullah, tapi Allah yang memuliakan kekasihnya. Tapi kita ini jadi kenyataannya aja, mazharnya aja. Mazharnya aja. Nah jadi ada amalan yang bagus nih dibaca nih. Tapi jangan merasa seorang yang membaca sekira nyaman, sekira kawa tak amalakan, namun merasa kita lapah jadinya. Ini lapah tuh andaknya di kita, di nafsu. Sifat nafsu lapah, bosan, itu sifat nafsu. Nafsu kita nih. Jadi bila beramal beribadat itu di nafsu andaknya merasa kita nang beramal beribadat karena lapah, muyak, pembusanan. Coba jangan merasa kita nang beramal beribadat, membaca salawat, jangan merasa kita nang bersalawat, jangan merasa kita nang bersalawat. Kita ini cuma mazhar kenyataan daripada Allah nang bersalawat lawan kekasihnya Muhammad. Maulah lapah baca sambil duduk, sambil berjalan. Ada inilah kehebatan salawat nih. Kehebatan salawat ini dari amalan-amalan lain. Kenapa? Kau dibaca dengan berbagai keadaan, sambil berjalan, sambil berabah, sambil berduduk. Bahkan salawat yang kita baca ini dengan hati nang lalai tetap diterima oleh Allah. Nang ujar salawat sekali salawat dapat 10 rahmat, 10 salawat 100 rahmat, 100 salawat 1000 rahmat. Itu bagi orang yang ketika bersalawat muntungnya nih bersalawat hatinya lalai. Tapi bila kita bersalawat lawan Nabi dengan muntung bersalawat hati ingat lawan Nabi, satu salawat mendatangkan hujan rahmat. Nang malaikat aja kada tahu berapa banyaknya rahmat itu. Dan salawat ini adalah amalan qauliyah, amalan berupa bacaan yang pasti diterima, yang pasti mendatangkan manfaat. Jadi berniat kita, seapakah mampu dahulu tahun ini. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bila kawa selama bulan Maulid ini membaca 12.000, betul ada membaca lagi ini belum tahun dude pulang. Kau membaca nih 12.000 nih meninggal tahun nang ini begitu mati kena dari kubur seorang tunah Allah ulahkan lawang pintu nang tambus ke kubur Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Bahagia di kubur, rame di kubur, asik di kubur. Kenapa asik, rame, kenapa? Bertamu tarus lawan Rasulullah, berkumpul tarus lawan Rasulullah. Kita tulak haji, kita umrah, hendak ke kubur Rasulullah, tapi dihalangi askar. Kita cuma bisa lewat memberi salam. Kita di Madinah hendak masuk ke Raudhah, punya waktu, punya jam-jam tertentu. Lain pada nang itu kada kau masuk. Berhikmat, bakal kajal. Tapi ada jalan. Saya kira kita berkumpul dengan Rasulullah. Dan itu sampai hari kiamat kita tak kumpul Rasulullah. Sampai kiamat kita bersama Rasulullah. 1000 tahun, 10.000 tahun. Sampai kiamat. Ada kerasaan kita menjalani waktu nang itu. Karena apa? Karena ujar Habib Ali Al-Habasyi,
kenikmatan memandang wajah Rasulullah itu jauh lebih lezat daripada nikmat surga dan isinya sekalipun. Orang-orang yang pernah melihat wajah Nabi secara yaqzah bangun meminta kepada Allah agar dibutakan mata, sakira jangan melihat lagi nang lain, hanya Rasulullah nang mereka lihat. Ini orang-orang nang hatinya cinta lawan Nabi, rindu lawan Nabi, ini kesempatan ini. Kesempatan emas, kesempatan berharga. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan Habib Abdurrahman Balpaqih, beliau mengijazahkan itu salawat kepada siapapun dari kaum muslimin muslimat nang hendak mengamalkan itu. Coba dulu amalkan seapa mampu lo tahun ini. 100 kali kah sehari. Sambil berjalan mati baik bilang tengalih tasbih nang beput babigi nang itu ngalih tasbih bepicik nang baangka barang. Nah, kita ini sadang sudah dunia semakin kacau sudah. Dunia semakin kacau karena semakin dekat kiamat semakin kacau dunia ini. Jadi orang-orang beriman apalagi fokus memperbaiki diri, menyiapkan bekal sagan kematian dan sesudah kematian. Itu nang pintar aja Nabi. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu nah, orang nang mah hitung diri. Ini gawian kuning nah, bermanfaat kada. Bila cagaran membawa mudarat tinggalkan, bila cagaran bermanfaat gawi. Dan yang lebih fokus apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk sesuatu sesudah mati nih. Karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan sesudah mati. Annas niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu guring, bila mati hanyar mereka terbangun. Bila sudah kita mati, tahu-tahu kita terbangun, kita di alam kubur sudah, itulah awal kehidupan abadi kita. Hendak berbuli ke dunia kada kau lagi. Itu nang kita pikirkan. Amun kita begitu meninggal, terbangun, kita di alam kubur, ternyata di kubur kita ada pintu yang menembuskan kita, yang membawa kita, yang menyampaikan kita kepada Rasulullah. Nah apalagi semuaan kita dapatakan. Semuaan kita dapatakan sudah bilalun Rasulullah tuh. Ada bahagialah. Mun orang tulak haji, tulak umrah di Jaskar naikam masuk Karaudah, senangnya, bahagianya. Apalagi Jaskar ikam kubau masuk ke dalam makam Rasulullah, ke dalam kubah Rasulullah. Ada kisah lagi tuh. Ini ada jalan yang menembuskan kita lawan Rasulullah langsung. Ada panjang, ada amalannya. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, panitia tulisakan salawat itu bagi ke grup-grup zikir dan grup surah Al-Ikhlas nih. Nyaman gana. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala Al-Fatihah.